Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Jadi teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama menggunakan Kruskal-Wallis atau studi kasus untuk Kruskal-Wallis ya. Jadi kita buat-buat saja bagaimana sih, kenapa sih sampai akhirnya kita menggunakan analisis Kruskal-Wallis. Oke? Nah, jadi misalnya teman-teman, kalau di penelitian itu, kan kita bisa melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara beberapa kelompok. Nah, apabila yang kita analisis itu dia memenuhi asumsi-asumsi untuk digunakan parametrik, berarti kita menggunakan analisis ANOVA. Tetapi pada saat dia tidak terpenuhi, nah salah satu analisis alternatifnya adalah Kruskal-Wallis. Oke, nah analisis Kruskal-Wallis dia caranya seperti ini, dia juga dibentuk seperti ini, misalnya ini ada hasil pengukurannya dan kelompoknya di variabel selanjutnya. Dan nanti tetap dianalisis dan hasilnya juga tetap akan menghasilkan ada tidaknya hubungan yang signifikan, perbedaan yang signifikan antara ini berapa kelompok, antara 3 kelompok ini. Secara bersama-sama apakah ada perbedaan yang signifikan. Nah, itu yang mau dilihat. Jadi kita tidak perlu analisis prasyarat karena kita memang mau belajar analisis Kruskal-Wallis. Jadi anggap semuanya memang ini mengharuskan kita menggunakan analisis Kruskal-Wallis. Seperumpama di sini ada 3 kelompok yang telah kita ukur. Kelompok 1 itu menggunakan media pembelajaran kode 1, yang kedua menggunakan media pembelajaran kode 2, dan kelompok ketiga ini menggunakan media pembelajaran kode ketiga misalnya. Nah, si peneliti ini mau mengetahui media pembelajaran mana yang memberikan dampak yang baik terhadap hasil pengukurannya. Misalnya yang diukur ini hasil belajar, seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita lihat cara kerjanya dengan menggunakan RStudio. Tapi teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi SPSS, tidak apa-apa, bentuknya juga seperti ini. Jadi hasil pengukuran atau hasil belajarnya satu variabel, kemudian kelompoknya juga satu variabel, seperti itu. Nah, kita masuk ke sini dulu. Nah, jadi kalau Kruskal-Wallis itu hampir sama ya. Hampir sama dengan AOV. Tapi kita langsung Kruskal-Wallis masukkan model yang diharapkan. Berarti data dalam beberapa kelompok seperti itu. Kita masuk ke sini. Nah, ini kan saya sebelumnya sudah menggunakan analisis ANOVA. Selanjutnya kita akan menggunakan analisis Kruskal-Wallis. Nah, ini ya teman-teman, tinggal pilih Kruskal-Wallis test. Oh iya, saya sudah import datanya, jadi saya tidak perlu lakukan lagi. Jadi teman-teman yang mau lebih detail cara import data, kayaknya saya sudah buat videonya. Bukan kayaknya, sudah saya buat videonya. Silahkan lihat di sana. Nah, ini ya datanya, ada kelompok dan hasil belajarnya. Seperti itu. Nah, jadi yang kita lakukan kalau mau menggunakan analisis Kruskal-Wallis, misalnya teman-teman sudah import datanya, ya langsung klik Krus. Nah, ini langsung direkomendasikan, pilih Kruskal-Wallis, kemudian masukkan modelnya. Modelnya itu datanya dari mana, misalnya ini kan namanya C-ANOVA. Jadi kita klik C-ANOVA. Nah, ini ya. Nah, di C-ANOVA itu yang mana hasil belajar atau yang mana hasil pengukuran. Bedakan yang menjadi kelompok dan hasil pengukuran. Misalnya C-ANOVA yang menjadi hasil pengukuran itu adalah hasil belajar. Kemudian lambang ini apa ya namanya, garis mendatar yang bergelombang seperti itu. Kemudian C ANOVA ini lagi. Nah, pilih lagi kelompoknya yang mana ini. Kemudian setelah itu koma lagi, kemudian masukkan nama datanya. C ANOVA. Ini ya, sudah itu tinggal di run. Seperti ini teman-teman, jadi kita sudah mendapatkan analisis Kruskal-Wallis-nya. Nah teman-teman, kalau di analisis Kruskal-Wallis dan ingin menggunakan uji lanjutnya itu uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney itu adalah perbandingan 2 kelompok yang tidak berpasangan. Oke, Mann-Whitney, kayaknya saya sudah buat juga videonya Mann-Whitney, jadi bisa dilihat di video yang lain. Oke, kita ke hasilnya. Nah, hasilnya di sini menunjukkan p-value-nya itu 2
0,2E berpangkat 16. Apakah lebih kecil dari 0,05? Ingat, dia dikatakan signifikan apabila nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Jadi kalau dia lebih besar berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Kalau dia lebih kecil artinya ada perbedaan yang signifikan. Ayo kita cek. Seperti ini cara ceknya ya. Supaya lebih mudah saya masukkan ke ini, ke Excel. Sorry. Kesini dulu, sorry. Ini Ctrl C, kemudian kesini Ctrl V. Sini kayaknya pakai koma. Nah, ini dia hasilnya. Berarti dia juga sangat-sangat kecil ya, dari 0,05. Dari 0,05, berarti dapat kita simpulkan bahwa ketiga kelompok ini memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, antara kelompok yang mana dan yang mana yang memiliki perbedaan dan yang mana lebih tinggi, teman-teman bisa lihat di uji lanjutnya. Nah, itu tadi uji lanjutnya teman-teman bisa menggunakan analisis Mann-Whitney. Seperti itu. Semoga video ini membantu dan semoga mempermudah pekerjaan atau tugasnya teman-teman. Jangan lupa berikan dukungan terhadap kami, kepada kami maksud saya, berikan like, komentar yang membangun, serta dibagikan video ini ke teman-temannya supaya lebih banyak lagi yang menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda atau teman-teman semua bisa mendapat notifikasi pada saat kami mengupload video baru. See you di video selanjutnya. Saya Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.